Hai, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang program pembelajaran BIPA. Bersama saya, Endang Setiawati, dosen pengampu mata kuliah pembelajaran BIPA. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu program pembelajaran BIPA. Program pembelajaran BIPA adalah suatu rencana kerja pengajaran BIPA yang tersusun secara sistematis dan metodis dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang disusun secara teratur. Adapun metodis artinya aturan tertentu. Sedangkan fungsi program BIPA yang pertama yaitu sebagai pemandu dan pengecek pengajaran BIPA. Sebagai pemandu, program pengajaran BIPA dapat dimanfaatkan oleh guru, pelajar, dan penyelenggara program untuk memandu kegiatan belajar mengajar. Di samping itu, program tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar BIPA. Sebagai pengecek, program BIPA dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan, kelebihan, dan kelemahan program yang ditetapkan. Kemudian, program pembelajaran BIPA memberikan kontribusi pada pengajaran BIPA yang efektif. Pengajaran BIPA efektif tidak sama dengan pengajaran yang baik. Pengajaran yang baik bersifat subjektif, baik menurut seseorang belum tentu baik menurut orang lain. Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang intent dan achievement. Berikut adalah asumsi dasar yang melandasi penyusunan program BIPA menurut Suyitno tahun 2017. Yang pertama yaitu program pengajaran BIPA harus atau dapat diarahkan untuk membantu pembelajaran individu. Yang kedua, program pengajaran BIPA dapat memiliki fase untuk jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga, program pengajaran BIPA secara sistematis dapat mempengaruhi perkembangan pelajar. Yang keempat, program pembelajaran BIPA seharusnya diarahkan dengan menggunakan pendekatan sistematis. Yang kelima, program pengajaran BIPA harus didasarkan pada pengetahuan tentang bagaimana seseorang belajar. Jenis paket program yang dilaksanakan dalam program pengajaran BIPA dapat diklasifikasikan berdasarkan dua aspek, yaitu yang pertama yaitu sifat program pembelajaran. Program pembelajaran BIPA berdasarkan sifat program pembelajaran. Sifat programnya, paket program pengajaran BIPA dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama paket program tetap atau program rutin, yang kedua yaitu paket program alternatif atau program pilihan. Paket program tetap atau program rutin adalah paket program yang sudah disiapkan secara tetap dari waktu ke waktu secara periodik. Program ini disiapkan untuk pembelajaran BIPA bagi pelajar asing yang selain ingin dapat berbahasa Indonesia juga memerlukan kredit dari hasil pembelajarannya. Paket program tetap yang dipersiapkan oleh penyelenggara pengajar BIPA pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat pemula, tingkat menengah, dan tingkat mahir. Namun tingkatan tersebut sering berubah berdasarkan kondisi pelajar. Perubahan ini banyak disebabkan oleh adanya kemampuan pelajar pada tingkat menengah yang bervariasi. Misalnya, ada 5 orang pelajar BIPA yang tergolong pada tingkat menengah. Dari kelima orang tersebut ada yang pernah belajar bahasa Indonesia selama 1 bulan, ada yang pernah belajar selama 1 semester tapi hanya belajar tata bahasa, ada yang belum pernah kursus tapi sudah sedikit bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia karena sudah 3 bulan berada di Indonesia. Berdasarkan kondisi yang demikian, kelima orang tersebut tidak mungkin dijadikan dalam satu kelas. Oleh karena itu, kelas dibagi 2, yaitu kelas menengah B, dan kelas menengah dan kelas pra-menengah. Pengelompokan kelas belajar ini selain didasarkan pada tingkat kemampuan bahasa Indonesia pelajar, juga didasarkan pada bidang keahlian pelajar. Informasi
Bidang keahlian pelajar tersebut diperoleh melalui tes awal. Tes penempatan atau placement test. Dari tes ini dapat diketahui pelajar dari bidang antropologi, politik, bahasa, studi sosial, dan sebagainya. Selain paket program tetap, dalam program pengajaran BIPA juga terdapat program alternatif. Termasuk dalam program alternatif ini adalah paket program privat. Dalam program alternatif ini disiapkan 3 paket, yaitu paket program 50 jam belajar, paket program 75 jam belajar, paket program 105 jam belajar, dan sebagainya. Masing-masing paket program ini memiliki target pembelajaran yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk pada program pembelajaran BIPA berdasarkan tempat pembelajaran. Berdasarkan tempat pembelajarannya, paket program pengajaran BIPA dapat dibedakan dalam 2 paket, yaitu paket belajar di dalam kelas dan paket belajar di luar kelas. Paket belajar di dalam kelas adalah paket belajar yang dilaksanakan dalam situasi yang formal. Dalam paket tersebut diberikan materi-materi bahasa Indonesia yang formal, bukan bahasa Indonesia keseharian seperti yang digunakan oleh pemakai bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Adanya penjelasan, contoh, pengulangan, penekanan, dan latihan-latihan bahasa Indonesia merupakan kegiatan yang mewarnai paket pembelajaran dalam kelas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ellis dalam Studi No tahun 2017 halaman 14 yang menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam kecepatan belajar bahasa di dalam lingkungan formal, yaitu yang pertama, adanya penonjolan, umpan balik, keseringan dalam pengulangan. Paket belajar di luar kelas dibagi dalam 3 kegiatan, yakni kegiatan tugas luar, kegiatan kunjungan atau ekskursi, dan kegiatan jam sosial. Kegiatan tugas luar atau yang lebih dikenal dengan nama peer tutor adalah kegiatan yang merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kegiatan tersebut antara lain meliputi pergi ke kantor pos, ke bank, ke studio foto, belanja di pasar, berwawancara dengan mahasiswa atau para pegawai, bertamu, dan sebagainya. Kegiatan ini dipandu oleh tutor, yaitu mahasiswa yang telah diberi latihan dalam mendampingi pelajar asing yang belajar bahasa Indonesia, sehingga para tutor ini telah memiliki pengalaman dalam pembelajaran BIPA. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai kegiatan pengenalan tempat-tempat yang penting untuk keperluan pelajar dan sebagai praktek nyata berbahasa Indonesia, terutama bagi pelajar tingkat pemula dan menengah. Dengan demikian, pelajar diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan penutur asli bahasa Indonesia. Dengan menggunakan kosakata dan struktur kalimat bahasa Indonesia yang terbatas yang diperoleh di dalam kelas, mereka mencoba mempraktekkan dalam komunikasi nyata. Oke, terima kasih telah menonton video yang keempat ini. Oke, kita akan ketemu pada pertemuan kelima. Oke, bye-bye.